Ohayo minasan, dimanapun kalian berada, baik itu ternyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Jujutsu Kaisen merupakan serial anime Jepang mengisahkan tentang akademi perdukunan yang ada di Jepang, di mana dalam cerita Jujutsu Kaisen terdapat dua jenis manusia, yaitu manusia dukun dan juga manusia non-dukun, atau bisa kita sebut sebagai manusia biasa. Di balik semua itu, ternyata dalam serial Jujutsu Kaisen terdapat beberapa rahasia yang mungkin para wibu, terutama para fans Jujutsu Kaisen, pasti beberapa banyak yang belum tahu soal fakta dari rahasia-rahasia ini. Oke, oleh karena itu, dalam video kali ini Oni Project akan membahas tentang 10 rahasia di balik serial anime Jujutsu Kaisen. Oke, langsung saja kita ke list yang pertama, teman-teman. Di list yang pertama, berduka atas kematian Shikigami. Fushiguro Megumi merupakan salah satu karakter yang penting di serial anime Jujutsu Kaisen dan juga salah satu karakter yang paling populer, terutama di kalangan ciwi-ciwi wibu bau bawang. Dia seringkali sangat serius dan tabah, yang menyebabkan dia tidak menunjukkan banyak ekspresinya kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, sang autor Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, telah menulis bahwa dia memiliki titik kelemahan terhadap Shikigami miliknya. Dalam serial anime Jujutsu Kaisen, Shikigami merupakan makhluk yang dapat dipanggil oleh beberapa dukun berbakat, dan Megumi lah salah satu dari mereka. Megumi memiliki berbagai macam dan jenis Shikigami yang dapat dia panggil serta gunakan untuk pertempuran. Namun, saat Shikigami terbunuh, Shikigami tidak bisa kembali hidup dalam bentuk apapun. Seorang Megumi yang terkenal memiliki muka datar, tidak memiliki ekspresi dan emosional, tapi apabila Shikigami mati, Megumi akan sangat meratapi dan berduka atas kematian Shikigaminya. Hal tersebut diutarakan dalam Q&A oleh sang autor Gege Akutami. Namun dalam animenya, sisi dari karakter Megumi tersebut jarang ditampilkan dalam serial anime Jujutsu Kaisen. Oke, selanjutnya di list yang kedua. Di list yang kedua, Jari Sukuna Rasa Sabun. Ryomen Sukuna merupakan raja kutukan dan dia terjebak di dalam tubuh main karakter Jujutsu Kaisen, yaitu Itadori Yuji. Sebagai informasi tambahan, teman-teman, dalam manga chapter baru yang belum tayang di anime, Ryomen Sukuna telah berpindah dari tubuh Itadori Yuji ke tubuh Fushiguro Megumi. Oke, kita lanjut ke pembahasan Jari Sukuna Rasanya Sabun. Pada awal cerita, kita diperlihatkan bahwa cerita diawali dengan misi untuk mendapatkan Jari Sukuna agar bisa dihancurkan untuk selama-lamanya dengan cara Yuji harus memakainya satu persatu. Namun, sang autor Gege Akutami memiliki beberapa komentar menarik soal itu. Meskipun hal ini belum pernah dijelaskan oleh Itadori Yuji saat dia memakan jari Ryomen Sukuna, dalam sesi Q&A, sang autor Jujutsu Kaisen yaitu Gege Akutami menjelaskan bahwa sebenarnya jari Ryomen Sukuna rasanya seperti sabun. Q&A tersebut merupakan bagian dari fanbook Jujutsu Kaisen yang dirilis pada tahun 2021 dan jawabannya cukup mengejutkan banyak orang. Menurut Gege Akutami, mungkin itu merupakan hal terakhir yang diharapkan para fans sebagai ekspektasi gambaran tentang jari Ryomen Sukuna. Oke, kemudian kita ke list yang ketiga. Di list yang ketiga, Gojo suka makanan manis. Gojo Satoru merupakan salah satu karakter paling populer di Jujutsu Kaisen, terutama di kalangan ciwi-ciwi, dan juga salah satu karakter yang paling aneh di antara lainnya. Gojo Satoru memiliki bakat alami sebagai seorang dukun. Gojo Satoru berasal dari klan Gojo yang mana merupakan klan terkuat di serial anime Jujutsu Kaisen dengan kekuatan 6-eye-nya. Makanya dia terkenal sebagai dukun terkuat di Jujutsu Kaisen. Tingkah lakunya juga aneh dan selera humornya Gojo yang bahkan sangat cringe. Jadi tidak mengherankan jika Gojo Satoru memiliki beberapa kesukaan yang menarik. Salah satu contoh yang paling populer yaitu faktanya bahwa dia menyukai makanan manis. Gojo mulai memakan gula karena untuk meningkatkan kekuatan otaknya.
Maka oleh karena itu, Gojo pun menyukai permen dan sejenis makanan minuman lain yang manis-manis. Lalu kemudian kita ke list yang keempat. Di list yang keempat, Gojo fan anime Digimon. Sang autor Jujutsu Kaisen Gege Akutami sangat blak-blakan saat ada event Q&A. Dia bahkan tidak memiliki masalah dalam menjelaskan kebiasaan-kebiasaan dari karakter Jujutsu Kaisen dalam Q&A. Namun salah satu contoh paling terkenal dari blak-blakannya itu anime Jujutsu Kaisen saat berlangsung arc Gojo Spas. Gojo Satoru sendiri mengutip franchise anime lain, yaitu anime Digimon. Telah dijelaskan dalam beberapa fanbook karakter Jujutsu Kaisen bahwa sang autor Jujutsu Kaisen Gege Akutami menulis bahwa Gojo merupakan fans akut dari anime Digimon. Dan itu ditunjukkan juga pada saat arc Gojo Pas. Saat itu Gojo Satoru menyebutkan anime Digimon sebagai referensi dirinya selama percakapan santai dengan bestinya, yaitu Suguru Geto. Jadi dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang wibu akut di masa mudanya, teman-teman. Gojo bau bawang ternyata. Selanjutnya di list yang kelima. Nobara mewarnai rambutnya. Kugisaki Nobara merupakan salah satu karakter penting dalam serial Jujutsu Kaisen dan salah satu karakter wanita paling populer di shonen. Oleh karena itu, wajar kalau banyak fans yang ingin tahu lebih jauh tentang dukun perawan ini. Salah satu hal yang paling membuat penasaran tentang Kugisaki Nobara yaitu faktanya warna rambut yang ditampilkan di poster anime saat dewasa bukanlah warna rambut alami. Kugisaki Nobara sebenarnya memiliki warna rambut coklat yang warnanya gelap. Itu ditunjukkan saat ada flashback masa kecil Kugisaki Nobara. Kugisaki Nobara kecil memiliki warna rambut coklat gelap. Lalu karena mungkin supaya lebih modis, maka Kugisaki Nobara dewasa mewarnai rambutnya menjadi warna yang coklat lebih terang. Namun sampai saat ini alasan melakukan itu belum dijelaskan oleh sang autor Jujutsu Kaisen Gege Akutami. Oke, selanjutnya kita ke list yang ke-6. Di list yang ke-6, request khusus autor Gege Akutami. Dalam salah satu volume Jujutsu Kaisen, sang autor Jujutsu Kaisen Gege Akutami mengatakan kalau dia sebenarnya request ingin menambahkan lebih banyak adegan untuk menunjukkan kepribadian dan kebaikan Junpei Yoshino. Akutami bahkan melakukan request pada beberapa adegan lagi dalam adaptasi animenya. Adegan di mana Junpei diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya dan membentuk klub bioskop juga disebutkan oleh sang autor Jujutsu Kaisen Gege Akutami di salah satu volume sebagai catatan kaki. Namun ditambahkan di anime atas permintaan Gege Akutami. Dari sudut pandangnya, hal ini membuat orang lebih berempati pada Junpei Yoshino. Kemudian di list yang ke-7, Mahito adalah karakter favorit Kohei Horikoshi. Siapa itu Kohei Horikoshi, teman-teman? Tentu kalian para wibu akut bau bawang pastinya tahu siapa itu Kohei Horikoshi. Terutama kalian yang suka anime bertemakan pahlawan pastinya tahu dong siapa itu Kohei Horikoshi. Sip, tepat sekali. Kohei Horikoshi merupakan sang autor dari serial anime My Hero Academia. Dalam hal ini terdapat rahasia tentang fakta Kohei Horikoshi yang cukup mengejutkan. Ternyata Kohei Horikoshi merupakan seorang fans berat dari serial anime Jujutsu Kaisen karangan dari autor Gege Akutami. Hal itu telah diungkapkan saat Kohei Horikoshi mengikuti event Q&A di salah satu stasiun TV Jepang. Antara Kohei Horikoshi dan juga Gege Akutami memuji karya mereka satu sama lain. Faktanya, mereka juga merupakan bestie sejak masih duduk di bangku SD, teman-teman. Bercanda, guys. Tapi beneran loh, kalau mereka itu bener-bener bestie. Bahkan mereka juga pernah menonton anime bioskop Evangelion bersama. Sehubung dengan itu, Kohei Horikoshi pernah membuat gambar Nobara, Yuji, Megumi, dan Gojo pada tahun 2022.
Di situ juga tertulis kalimat yang mengatakan bahwa Kohei Horikoshi ternyata suka sama serial anime Jujutsu Kaisen. Dan dia juga menyatakan bahwa sangat menyukai karakter Mahito. Menarik ini, karena Mahito memiliki kemiripan fisik dengan salah satu karakter antagonis utama di My Hero Academia, yaitu Tomura Shigaraki. Ya, walaupun kemungkinan itu hanya kebetulan saja sih. Lalu kemudian di list yang ke-8, Nanami memiliki darah Denmark. Sang autor Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, sangat terkenal karena sering melakukan banyak penambahan fakta karakter yang unik, menarik dan menggelitik dalam video, manganya, dan salah satu yang paling unik yaitu fakta soal karakter Nanami Kento. Dalam hal ini disebutkan bahwa sang dukun Nanami Kento merupakan seorang keturunan Eropa. Gege Akutami mengungkapkan dalam satu volume bahwa kakek dari emaknya Nanami Kento merupakan orang kelahiran negara Denmark asli. Karena hal inilah bisa dikatakan bahwa Nanami Kento faktanya sedikit memiliki darah Eropa di dalam tubuhnya. Hal ini fakta yang jarang terjadi di manga ataupun anime. Tentu fakta ini sangatlah menarik dan cukup unik untuk dituangkan dalam serial anime Jujutsu Kaisen, dan tentu fakta ini juga bisa sebagai alasan kenapa Nanami Kento memiliki rambut alami yang berwarna pirang. Oke, lalu kemudian list yang ke-9. Nanami harusnya villain. Nanami Kento merupakan salah satu karakter yang paling populer sekaligus disukai oleh kalangan fans Jujutsu Kaisen, terutama bagi para ciwi-ciwi. Tapi di balik semua itu terdapat fakta yang mungkin bisa mengejutkan kalangan para wibu bawang. Faktanya, Nanami Kento sebenarnya merupakan karakter pertama yang dirancang sang autor Gege Akutami untuk serial anime Jujutsu Kaisen. Namun ada banyak perubahan mengenai perannya dalam cerita, dan Gege Akutami telah mengungkapkan bahwa dia awalnya akan dijadikan sebagai karakter villain atau musuh dalam serial anime Jujutsu Kaisen. Meskipun konsep asli Nanami sebagai sebuah karakter villain atau musuh belum pernah terungkap, namun tetap saja ini adalah konsep yang menarik. Terlepas dari itu, tidak dapat disangka bahwa penampilan terakhir Nanami saat akan dibunuh oleh Mahito merupakan salah satu penampilan terbaik dalam Jujutsu Kaisen. Bahkan sempat menjadi trending topik di berbagai sosial media dan berbagai negara. Lalu selanjutnya kita ke list yang terakhir, list 10. Awal mula Jujutsu Kaisen Zero. Jujutsu Kaisen Zero merupakan anime movie yang menceritakan awal mula Okutsu Yuta masuk sebagai murid di Akademi Dukun. Dalam movie ini, Okutsu Yuta sebagai main karakter. Selain itu, movie ini juga menceritakan tentang pertikaian antara dua besti, yaitu Gojo Satoru dan Suguru Geto, terkait perbedaan pandangan soal manusia non-dukun. Mungkin banyak dari para wibu saat ini yang tidak tahu kalau sebenarnya Jujutsu Kaisen Zero awalnya merupakan sebuah karya one shot yang diterbitkan pada tahun 2017. Apa itu one shot? Maksud dari one shot ini merupakan karya tunggal di mana seharusnya ceritanya itu terpisah dari cerita anime Jujutsu Kaisen. Awalnya, sang autor Jujutsu Kaisen Gege Akutami tidak memiliki gambaran yang jelas soal cerita Jujutsu Kaisen Zero yang sebenarnya hanya sekedar gabut, iseng-iseng menggambar dan menulis sesuatu yang menurutnya asik sih. Karena sangat asiknya, Gege Akutami malah kebablasan menjadi sebuah karya one shot dan malah masuk ke cerita besar Jujutsu Kaisen. Dan malah fantastisnya menjadi movie anime yang masuk bioskop di berbagai negara. Karena hal itulah Yuta menjadi seorang main karakter khusus di movie Jujutsu Kaisen Zero dan bukan Itadori Yuji. Inilah mengapa Okutsu Yuta adalah main karakternya dan bukan Yuji Itadori.
Inilah alasannya kenapa kekuatan Gojo Satoru dan kepribadian tingkah laku Suguru Geto dibuat seperti berbeda antara Jujutsu Kaisen Zero dengan serial Jujutsu Kaisen yang utama. Ya karena memang sebenarnya di antara dua itu memiliki cerita tema tunggal masing-masing terpisah, teman-teman. Oke, seperti itulah video tentang 10 rahasia di balik serial anime Jujutsu Kaisen. Oke, terima kasih.